bicara waste to energy, kita bisa melihat contoh-contoh di luar negeri yang sudah berhasil mungkin menerapkannya. Kita bisa lihat bahwa di Amerika sebetulnya penggunaan sampah untuk pembangkitan listrik itu sudah bahkan mulai di tahun 1900-an awal ya. Kalau insenerator sendiri lebih awal lagi. Tapi kita bisa lihat bahwa pemanfaatannya untuk sumber energi itu sudah cukup awal. Dan di Eropa menyusul, tetapi kemudian mereka sendiri sangat baik dalam memanfaatkan ini. Mungkin beberapa tahun lalu kita pernah mendengar berita negara Swedia misalkan sampai harus mengimpor sampah dari negara tetangganya karena sampah di dalam negeri sudah sangat kurang untuk digunakan membangkitkan listrik dan pemanas ya. Jadi heat and electricity, combined heat and electricity power. Mungkin yang perlu lagi kita tekankan di sini bahwa sebetulnya produksi sampahnya belum tentu lebih sedikit sampai tidak bisa membakar sampah untuk listrik. Tapi yang terjadi di sini adalah bahwa konversi sampahnya sudah sedemikian masif, sudah sedemikian efektif, sehingga semua sampah itu kemudian yang ada di konversi menjadi listrik atau panas. Dan yang kedua adalah bahwa sistem recycle sampahnya sudah berjalan lebih baik, sehingga sampah yang berakhir di pembakaran sampah untuk listrik ini pun semakin kecil. Dan ini tidak spesifik di Swedia saja, di Jerman pun mereka mengimpor sampah untuk membangkitkan listrik. Jadi betul-betul sudah menjadi seperti komoditi bahan bakar. Saya kira impor sampah ini, dugaan saya pribadi, bukan akan menjadi fenomena yang masif, tetapi yang sangat mungkin terjadi adalah bahwa konversi sampah untuk menjadi energi akan semakin baik, dan terutama sorting dari sampah itu yang akan menjadi semakin baik. Jadi ini contoh perkiraan dalam dolar Amerika, dalam billion dollar Amerika, waste to energy, pertumbuhan waste to energy di dunia. Dan kalau kita lihat memang negara-negara yang termasuk berkategori negara maju, memang salah satu indikatornya mungkin ya, itu dari listrik yang dibangkitkan dari berbahan bakar sampah. Jadi kalau kita lihat negara yang sudah maju seperti Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Korea, Austria, China, Taipei, itu memang relatif, Denmark memang relatif tinggi produksi listrik dari sampahnya. Mungkin untuk mendapat perspektif, kita tahu Denmark ini penduduknya tidak lebih dari 5 juta, tapi dia produksi listrik dari sampahnya 300 lebih megawatt, yang bahkan lebih tinggi dari India yang penduduknya lebih dari 1 miliar. Indonesia di 2015 tercatat masih sedikit sekali, tapi ya di sini kita bisa melihat ini sebagai potensi yang belum tereksplor maksimal, karena kalau kita lihat dari sampah per kapita dalam kilogram per tahun, ini Indonesia cukup banyak ya, lebih dari India misalkan. Tapi memang masih di bawah negara-negara maju. Jadi peluang untuk kita juga mempunyai sukses story di pembangkit listrik tenaga sampah ini tidak tertutup. Yang terpenting ya paling tidak kita mulai semakin aware, semakin memahami
tantangan yang ada dari sisi teknologi, dari segi sosial dan bisnis, karena hanya dengan 3 ini yang saling sinergi, kita bisa menghasilkan energi yang memang efisien dari sampah. Dan kita mesti hitung juga bahwa sampah tadi dari sisi bahan bakar, oke lah dia kandungan energinya rendah, tapi kita mesti melihat faktor lain bahwa sampah, orang itu dibayar untuk mengumpulkan sampah. Jadi kita dibayar untuk mengumpulkan bahan bakar kita. Jadi bahan bakarnya seperti negatif nilainya. Dan ini yang mesti kita juga hitung secara keseluruhan, gambaran keseluruhan sebagai masukan untuk menentukan ujung-ujungnya techno-economic analysis, techno-economic feasibility, se-visible apa sebetulnya di suatu daerah pembangkit listrik dari sampah bisa dibangun.